Pemerintah membeli 3 juta dosis vaksin Sinovac dan 100.000 dosis vaksin CanSino pada bulan Desember 2020. Total dana yang dibelanjakan untuk 2 vaksin tersebut sebesar 637,3 miliar rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pengadaan vaksin COVID-19 dimulai tahun 2020 hingga beberapa tahun ke depan. Anggaran pengadaan 2 vaksin tersebut berasal dari dana program pemulihan ekonomi di bidang kesehatan sebesar 96,17 triliun rupiah. Pemerintah juga telah mencadangkan 35,1 untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin lanjutan. Lalu bagaimana pandangan dari MUI soal vaksin ini? Kita sudah bersama dengan Bapak Ansrorun Niam Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum Pak Ansrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ansrorun, bagaimana tanggapan MUI mengenai vaksin yang sudah tiba di Indonesia? Apakah ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat? Ya, yang pertama MUI memberikan apresiasi atas ikhtiar yang terus ditempuh oleh pemerintah guna mengikhtiarkan langkah-langkah pencegahan dan juga penghentian penyebaran wabah COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan mengikhtiarkan adanya vaksin yang aman dan juga halal di dalam proses pencariannya. Pada Oktober yang lalu, pemerintah ketika hendak melaksanakan hunting untuk kepentingan vaksin, itu memiliki concern pada aspek keamanan dan juga kehalalan dengan secara bersama-sama melakukan pengkajian agar vaksin yang diproduksi dan atau diadakan itu memenuhi kaidah keamanan dan juga kaidah halal. Hingga hari ini proses auditing sudah dilaksanakan ke pihak produsen di awal November kemarin. Nah, di dalam proses auditing tersebut, auditor sudah melaporkan kepada pimpinan Majelis Ulama Indonesia melalui rapat informal dan diketahui bahwa masih ada dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor halal dan dijanjikan oleh pihak produsen untuk dilengkapi. Baik, Pak, untuk rekomendasi halal dari MUI ini kan tentunya juga akan menjadi rujukan bagi pemerintah nantinya. Hingga saat ini apakah memang vaksin yang sudah ada dan memang sifatnya sangat darurat ini akan mengantongi sertifikat halal dalam waktu dekat ini? Ya, di samping aspek kehalalan juga ada aspek keamanan ya. Makanya pas saat auditing dan juga pemeriksaan dulu, di samping aspek halal juga aspek keamanan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Badan POM. Hingga hari ini Badan POM juga masih melakukan kajian terkait dengan keamanan untuk penggunaannya. Pada saat yang lain, aspek kehalalan ini akan sangat terkait dengan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim auditor. Dan posisi terakhir, itu tim auditor di dalam proses inspeksinya membutuhkan dokumen untuk kepentingan kelengkapan dan dijanjikan oleh pihak produsen. Makanya sejauh mana kecepatan untuk melakukan pembahasan aspek halal itu adalah sejauh mana pihak produsen memenuhi janji untuk kelengkapan dokumen tersebut. Baik Pak Ansrorun, kapan rencananya MUI akan mengeluarkan fatwa mengenai vaksin ini dan apa saja nanti kira-kira isinya? Kita tidak bisa mengira-ngira karena kan persoalan ini adalah persoalan ainus syahadah ya, persoalan yang faktual atas dasar pemeriksaan. Kita tidak menebak dan juga tidak menduga. Nah, kita memiliki concern dan setiap waktu di dalam rapat-rapat komisi fatwa itu melakukan pembahasan. Cuma kapannya itu sangat tergantung dengan kecepatan dan kesegeraan pihak produsen untuk menyampaikan dokumen yang dibutuhkan, serta juga kajian aspek keamanan dari kajian Badan POM. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Ansrorun. Terima kasih sudah berbagi di iNews Siang.
Ya, Mirsa, kita langsung menuju Polda Metro Jaya untuk mengikuti keterangan pers dari kasus mutilasi yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Udah apa kabar? Oh, pas sholat iya ya. Tunggu sebentar ya. Ya. Tetap mau ikut atau yang masalah? Saya di bawah ya, lagi konfirmasi dulu ya masalah lagi. Ya, oke. Yo. Tunggu kurang satu ya. Ya, Bu Valerin jangan marah dulu. Kurang kabakop nanti ya. Kabakopnya. Ya. Sorry pas sholat sudah lupa saya. Masih sholat ya Mas ya? Oh iya, sebentar ya. Ya, ada kabakopnya enak. Ya, Mirsa, konferensi persnya nanti akan kita lanjutkan usai informasi yang berikut ini, di mana pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab hari ini dijadwalkan diperiksa Polda Jawa Barat. Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dijadwalkan diperiksa Polda Jawa Barat terkait kerumunan massa di Megamendung, Bogor pada November lalu. Untuk pemeriksaan hari ini, pihak kepolisian meminta Rizik tidak membawa massa saat datang ke Polda Jabar, tetapi mengizinkan jika akan didampingi kuasa hukum. Namun hingga siang ini belum ada tanda-tanda Rizik Syihab memenuhi undangan pemeriksaan Polda Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Erdi Caniago. Selamat siang, Pak Erdi. Selamat siang. Apakah Rizik Syihab sudah tiba, Pak, di Polda Jawa Barat untuk diperiksa? Ya, hari ini yang bersangkutan tidak hadir, namun siang ini dari penasihat hukumnya itu sudah hadir di Polda Jabar, di Direktorat Kriminal Umum, dan mereka menyampaikan bahwa Habib Rizik itu tidak hadir karena masih dalam pemulihan terkait kelelahan. Itu yang disampaikan oleh pengacara dan menyampaikan suratnya.
Oke, kalau begitu kapan akan dijadwalkan kembali? Apakah ini dari pihak kepolisian terus akan menunggu hingga memang ada pernyataan sehat dari pihak Rizik Syihab? Setelah kita menerima, nanti penyidik juga akan mempelajari surat tersebut. Ya, pastinya nanti akan ada pemanggilan kedua. Cuma kita belum tahu bagaimana kesiapan dari penyidik untuk menentukan waktu terkait pemanggilan kedua Bapak Habib Rizik Syihab. Pemeriksaan nanti terkait apa saja, Pak? Apakah soal mengenai kerumunan saja atau mengenai rumah sakit Umi tempat dia dirawat juga, Pak? Untuk pemanggilan sekarang ini terkait masalah kerumunan. Ya, kerumunan pada waktu lalu ya, kegiatan peletakan batu pertama yang ada di Megamendung. Jadi pemanggilan sekarang ini terkait masalah kerumunan yang di Megamendung. Baik, selain Rizik Syihab, pihak kepolisian sudah memeriksa siapa saja dan bagaimana hasil pemeriksaannya hingga saat ini, Pak? Ya, ada beberapa saksi yang sudah diminta keterangan, ya, diantaranya dari pemerintah, kemudian masnya, kemudian ada juga beberapa masyarakat yang di sebelah sana. Nah, terkait masalah isinya, mungkin itu kami tidak bisa menyampaikan ya, karena sudah dalam rangkaian substansi penyidikan, materi penyidikan. Jadi sudah ada beberapa yang sudah kita minta keterangan. Baik, selain kasus kerumunan ini, adakah lanjutan juga untuk pemeriksaan kasus pelaporan mengenai rumah sakit Umi yang diduga menghalangi Satgas COVID-19 saat memeriksa Rizik Syihab, Pak? Kasus tersebut sedang berjalan ya, sedang berjalan, di mana terkait masalah rumah sakit Umi ada penyidik gabungan ya antara Mabes Polri, kemudian Barreskrim dan dari Polresta Bogor, itu masih terus berjalan. Nah, cuma hari ini memang kita fokuskan kepada pemanggilan Bapak Habib Rizik terkait masalah kerumunan. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Erdi. Kami menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini.